Halo kawan Pop, kembali lagi bersama kami, Power Pop News. Kali ini kami ingin berbagi informasi tentang beberapa kecelakaan pesawat terburuk di Indonesia. Namun sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan juga di-share ya. Pesawat milik maskapai Sriwijaya Air jatuh pada Sabtu 9 Januari 2021 di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu, Jakarta. Jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 tujuan Pontianak, Kalimantan Barat itu menambah daftar kecelakaan pesawat komersial di Indonesia yang merenggut nyawa puluhan hingga ratusan orang. Tanpa berlama-lama, berikut 6 kecelakaan pesawat terburuk di Indonesia termasuk Sriwijaya Air. 1. Adam Air. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air penerbangan 574 jurusan Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar pada kedalaman lebih dari 2000 meter. Kecelakaan ini menewaskan 102 orang, terdiri dari 96 penumpang dan 6 awak, yang merupakan angka kematian tertinggi dari setiap kecelakaan penerbangan yang melibatkan pesawat Boeing 737-400. Jasad seluruh penumpang dan bangkai pesawat tetap terkubur di dasar laut. Pada 25 Maret 2008, KNKT atau Komisi Nasional Keselamatan Transportasi merilis penyebab kecelakaan tersebut, yakni karena cuaca buruk, kerusakan pada alat bantu sistem navigasi inersia atau IRS, dan kegagalan kinerja pilot dalam menghadapi situasi darurat. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk pertama Adam Air dalam kurun waktu 3 tahun sejarah perusahaan. 2. Garuda Indonesia. Pada 7 Maret 2007, Garuda Indonesia penerbangan 200 jurusan Jakarta-Yogyakarta tergelincir di Bandar Udara Adi Sucipto. Pesawat ini membawa 133 penumpang, 1 pilot, 1 kopilot, dan 5 awak kabin. Pilot pesawat adalah Kapten Marwoto Komar. Jumlah korban tewas mencapai 22 orang, terdiri dari 21 penumpang dan 1 awak pesawat. Beberapa tokoh Indonesia juga ikut dalam penerbangan ini, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menderita luka ringan, kriminolog Andrianus Meliala mengalami luka, dan mantan Rektor UGM Yogyakarta, Profesor Dr. Kusnadi Harjo Sumantri yang meninggal dunia. Pesawat tersebut juga membawa 19 warga negara asing antara lain dari Jepang, Brunei Darussalam, dan 8 orang warga Australia yang merupakan rombongan jurnalis yang akan meliput kunjungan Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer di Yogyakarta. Saksi mata mengatakan api dipicu dari runtuhnya landing gear depan saat mendarat. Dilaporkan pula bahwa badan pesawat terbelah memanjang dari bagian kabin hingga ekor pesawat, sementara salah satu sayap pesawat pecah dan terbelah. Pesawat yang naas tersebut dibuat pada 19 Oktober 1992 dan telah memiliki total jam terbang 34.112 jam per 31 Oktober 2006. Sebelum dipakai Garuda pada 7 Oktober 2002, pesawat tersebut sudah dipakai oleh sejumlah maskapai penerbangan. 3. Sukhoi Superjet 100. Pada 9 Mei 2012, masyarakat di tanah air kembali dibuat terhenyak. Kali ini, pesawat Sukhoi Superjet 100 yang mengangkut 45 penumpang menabrak Gunung Salak. Pesawat Sukhoi Superjet 100 mulanya menghilang dalam penerbangan demonstrasi yang berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada tanggal 10 Mei 2012, reruntuhan Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing di Gunung Salak, sebuah gunung Merapi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Karena bidang yang luas di mana puing-puing pesawat menabrak gunung, penyelamat menyimpulkan bahwa pesawat langsung menabrak sisi berbatu gunung dan tidak ada peluang untuk hidup. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyatakan bahwa sebab kecelakaan pesawat jet Rusia itu karena kesalahan awak kabin, dalam hal ini pilot. Pilot disinyalir tidak menguasai kondisi Gunung Salak di Bogor, tempat kecelakaan terjadi.
4. AirAsia. Pada 28 Desember 2014, AirAsia Indonesia penerbangan 8501 jatuh di Laut Jawa, dekat Selat Karimata pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura. Pesawat ini membawa 55 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat, total 162 orang. Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Tubuh manusia juga ditemukan bersamaan dengan penemuan puing pesawat tersebut. Pada tanggal 20 Januari 2015 dilaporkan bahwa pesawat mengalami stall, yakni keadaan di mana pesawat kehilangan daya angkat yang pada umumnya disebabkan oleh tingginya hidung pesawat. Pada tanggal 1 Desember 2015, persis tahun kejadian kecelakaan tersebut, Komite Nasional Keselamatan Transportasi akhirnya mengumumkan hasil akhir investigasi. Mereka menyatakan bahwa bagian rudder travel limiter pada bagian ekor pesawat mengalami kerusakan dan kemudian ditanggapi oleh pilot dengan kesalahan yang fatal. Miskomunikasi antara pilot dan kopilot yang berlanjut akhirnya menyebabkan pesawat terjatuh. 5. Lion Air JT610. Pada 29 Oktober 2018 lalu, pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 189 orang yang terdiri dari 179 penumpang dewasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot, 5 kru dinyatakan meninggal dunia. Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX itu merupakan pesawat jenis baru asal Amerika Serikat. Berdasarkan bukti rekaman data dan percakapan selama penerbangan, KNKT menyimpulkan bahwa kopilot tidak familiar dengan prosedur, meski ditunjukkan cara mengatasi pesawat saat training. KNKT juga menyimpulkan ada 9 faktor yang berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Secara garis besar adalah gabungan antara faktor mekanik, desain pesawat, dan kurangnya dokumentasi tentang sistem pesawat. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi adalah kurangnya komunikasi dan kontrol manual antara pilot dan kopilot beserta distraksi dalam kokpit. 6. Sriwijaya Air. Pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu 9 Januari 2020. Pesawat tersebut mengangkut 50 penumpang terdiri dari 43 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, serta 12 kru pesawat. Hingga Minggu 10 Januari 2021, tim SAR berhasil menemukan puing pesawat dan jenazah korban kecelakaan yang dikumpulkan ke dalam 5 kantong jenazah. Temuan tim pencarian tersebut kemudian diserahkan kepada tim DVI, Polri, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk diselidiki dan diperiksa. Hingga berita ini diturunkan, belum bisa diketahui pasti penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Demikian kawan pop, informasi tentang deretan kecelakaan pesawat beberapa tahun belakangan. Semoga semua korban meninggal bisa diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan juga tabah.